Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Sebab segala yang kita rasakan, berbagai nikmat, itu semua hanyalah dari Allah SWT. Maka patutlah kita mensyukurinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada tauladan umat ini, tauladan kita semua, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran 1/3 Al-Quran itu adalah kisah, ibrah, pelajaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah yang terdapat pelajaran itu, ya, itu bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, sebagai mukadimah, mari kita buka ayatnya, surat 12 ayat 111. Surat Yusuf terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin
يؤمنون صدق الله العظيم. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yaitu kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para pembangkang bahkan Firaun, Qarun dan sebagainya, itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang ulil albab, yang mempunyai akal. Sehingga cek bahasa Sunda mah jadi enteng. Jadi pelajaran jadi enteng, dientengeun supaya ketika kebaikan harus diikuti, keburukan harus jadi pelajaran. Oh, temenang kitu ke baru karena kieu dan begitu ya. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi ini cerita nyata. Cuman kita tidak menyaksikan. Makanya dikisahkan dalam Al-Qur'an supaya menjadi ibrah, supaya menjadi pengajaran. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil, dan menjelaskan segala sesuatu. Quran ini menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kemudian kisah-kisah yang dikisahkan itu sangat banyak dalam Al-Quran, sehingga sepertiga Al-Quran adalah kisah. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad merasakan dalam perjuangannya lemah gitu kan, disemangati dengan kisah. Cenah-naonan, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya, kisah Nabi Isa. Wah, jadi bangkit lagi kesemangatannya untuk menguatkan hatimu, kata Allah. Mundur sedikit, Quran surat 11, surat Hud ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa نقص عليك من أنباء الرسل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك من وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepada Muhammad
agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Tuh. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Tuh. Jadi untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad dengan kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu, kata Allah, kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kisah itu, ya, kisah kebenaran, pengajaran, dan sekaligus dalam kisah itu menjadi peringatan. Jangan sampai, ya, dengan kisah-kisah yang telah dikisahkan justru, ya, diikuti ketika yang buruknya. Nah, jangan sampai. Maka seluruh kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran itu pun hanya untuk orang-orang yang beriman. Liqaumi yu'minun wa dzikra lil mu'minin. Dan untuk iman pada rek dikisahkan Fir'aun, rek dikisahkan Qarun, rek dikisahkan Namrud, rek teu mental we da, teu iman atuh. Tidak mengimaninya. Tapi kalau bagi yang beriman, ketika terjadi, ya, seperti kisah yang, ya, dikisahkan dalam Al-Quran, waduh, ini apa nih yang akan terjadi? Ya, takut. Itu. Dan kisah-kisah Rasul itu tidak semuanya itu deh 1/3, ya. Dalam Al-Quran itu kisah, itu pun tidak semuanya kata Allah dikisahkan. Ada yang tidak dikisahkan. Makanya ada kisah-kisah di dalam kitab tafsir itu, ada yang namanya Israiliyat, kisah-kisah di zaman Israel. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Maka para mufassir dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Mawardi, Al-Munir, ya, As-Safa At-Tafsir, kemudian Al-Jawahir, banyak itu kitab tafsir, ada yang memasukkan kisah-kisah Israiliyah di sana. Tapi tidak mengapa, ya, selama kisah itu tidak melenceng daripada esensi kebenaran Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah firmankan, kita buka kembali dalam Quran surat 4 ayat 164. Surat 4 ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما صدق الله العظيم. Ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Ya, dan Allah telah berbicara
kepada Nabi Musa dengan langsung, berbicara dengan langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Jadi tidak semuanya itu pun dikisahkan semua. Namun intinya bahwa seluruh kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran itu intinya untuk meneguhkan hati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ini tentu bukan bagi Nabi Muhammad saja, tentu bagi kita sebagai umatnya pun, dengan kisah para nabi, kisah para rasul, kisah Fir'aun, Qarun dan sebagainya lah, ya, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bahkan kisah Nabi itu, ya, iya, seperti kisah Luqman, ya, Luqmanul Hakim, bukan nabi, bukan rasul, ya, dikisahkan itu, supaya hati kita teguh. Juj Majuj, ya, Juj Majuj. Nah, kemudian ya, kalau kita perhatikan, ketika Allah mengisahkan itu seseorang yang dijadikan ibrah, pelajaran yang sangat berharga, ya, oleh seluruh umat Rasulullah SAW, yaitu kisah di mana, ya, seseorang yang perlu dikisahkan supaya menjadi pelajaran. Jangan sampai itunya orang yang dikisahkan itu kena, atau istilahnya pas sesuai, ya, dengan kisah-kisah pada zaman ini. Ya, diantaranya adalah supaya dibacakan kisah itu menjadi pelajaran, kata Allah. Ya, ini sudah saya sampaikan, namun ya tidak menjadi mengurangi mengurangi materi, akan tetapi justru menguatkan materi kita karena diulang-ulang kisah ini, ya, supaya menjadi ibrah. Ya, diantaranya adalah kisah seorang yang telah diberi ilmu ayat-ayat Allah. Nah, ayat-ayat. Siapa? Ya, Bal'am bin Bawru, ya. Ya, surat Al-A'raf, surat ke-7, 175, 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه
فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون Sadaqallahul Azim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, saya kami tinggikan derajatnya dan dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi fungsi menceritakan kisah-kisah itu kan liulil albab, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mempunyai akal sehat. Termasuk kisah ini pun diperintahkan oleh Allah, faqsusil qasas, ceritakanlah kisah-kisah ini la'allahu, supaya mereka yatafakkaru, berpikir. Di antaranya adalah kisah ya, seseorang di dalam tafsirnya ini adalah yang namanya Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini adalah seorang ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kepercayaan Nabi Musa lah, tangan kanan Nabi Musa. Bahkan Bal'am bin Bawra ini adalah orang yang ijabah di dalam doanya. Bal'am bin Bawra ini ya ijabah doa. Pokoknya kalau doa ku Bal'am ijabah. Saking ko ya dekatnya dengan Allah gitu kan.
Dan bacakanlah kepada mereka berita seorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab Taurat. Kan orang yang di zaman Nabi Sulaiman mah ketika mempunyai pengetahuan tentang Alkitab bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan sekejap mata. Walah. Nah, kisah ini mah seseorang yang ijabah doa di zaman Nabi Musa. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kami berikan, kata Allah, kami berikan pengetahuan isi Alkitab. Jadi bukan sembarangan. Jangan ngaji. Ya, orang yang diberikan ilmu. Tapi fa'angsalahu minha, kemudian dia melepaskan diri minha, dari ayat-ayat itu. Wattaba'ahu syaiton, ya, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda oleh syaitan, maka dia termasuk minal ghawin, orang-orang yang sesat. Ayat 176-nya, dan kalau kami kehendaki, walau syi'na la rafa'nahu, jika kami kehendaki sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Jadi ku ayat-ayat Allah teh erek ditinggikan derajatna, akan tetapi walakinnahu, akan tetapi dia yang telah diberikan ayat-ayat Allah, tadinya Allah ingin mengangkat derajatnya, tetapi dia akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Iya, ternyata nya gogodana kerja lama anu berilmu mah harta, tahta, wanita, kuota, dan data. Sabab aya nama lamun kuota teh asa sepi cenah dunia teh. Aya nama kudu aya kuota jeung data. Masyaallah, tabarakallah. Nah, dikisahkan dalam tafsirnya, ya saya ulangi ini karena sudah disampaikan, tapi supaya lebih mengingat ya bahwa kisah ini adalah ya dalam Al-Quran surat Al-A'raf 175, 176 ini ya dikisahkan seorang yang namanya Bal'am bin Bawrah ini ijabah doa, hafal ayatnya, wah udah. Tapi dia akhlada ilal ardi, dia cenderung, berarti kecenderungan teh ini banyak kenyataan ini. Ya, seorang ulama dia cenderung kepada dunia. Itu jadi hal-hal anu di ieu keuna teh duit gitu nya. Tapi keur kamok-mokan apaan? Liur cenah ye kudu aya duit sakieu gitu kan. Waduh, kan itu ya. Kalau orang ini gimana? Ini kan tadi mereka itu disebutnya sesat ya. Nah, terus ada misalkan saudara kita udah tahu tuh kelakuannya, cuman ada sisi hati kita itu ingin membantu biar dia itu bisa maju misalkan dari mudanya. Terus apa nih teh dulu orang teh kita amanah teh. Kalau kena kasihan gimana coba jadi maju gitu. Ya. Jadi kita bantu. Ya, nah, tidak apa-apa selama itu kebaikan kita ya.
selama itu kebaikan kita. Walaupun katakanlah kita sudah tahu, ya, tapi dengan niat baik kita, ya mudah-mudahan berubah gitu kan, ada perubahan ke arah yang lebih baik kan gitu. Kalau memang niat kita adalah niat untuk kebaikan dan memperbaikinya, kita sudah tahu. Ya kalau mau lihat dari ayat ini kan kita tahu nih orang-orang amanah dan ini, ya ini termasuk orang sesat, jadi ngapain dibantu kan itu? Ya kan tadi kalau memang niatnya baik, gitu. Kalau memang niatnya baik kita membantu, toh kebaikan itu kembali kepada kita. Nah, adapun untuk dia ya tidak ada perubahan atau seperti itu, akhirnya akan menimbulkan kesempitan rezeki. Akhirnya orang teh nggak mau, nah dibantu gitu kayaknya gitu. Sudah. Nah, dalam kisah ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Bal'am ini dikisahkan diutus ke negeri Kan'an, ya, diutus ke negeri Kan'an supaya dia berdakwah ke sana oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah ini kan kisah ini kan tidak terdapat dalam Quran, ya, terdapat dalam tafsir pun mengambil dari kisah Israiliyat tadi. Nah, Bal'am bin Bawro ini diutus untuk berdakwah ke suatu negeri yang namanya negeri Kan'an, supaya negeri Kan'an itu ya diberikan hidayah, diberikan peringatan, diberikan pepeling, dielingan lah, karena terkenal negeri Kan'an ini pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku udah. Namun di zaman ayeuna mah cenah ada tempat kemaksiatan yang dilegalkan oleh pemerintahannya, ya, di negeri-negeri, ya, di seberang sana, di luar negeri. Itu. Nah, diutuslah Bal'am bin Bawro ini ke suatu negeri, yaitu negeri Kan'an, untuk memberi peringatan. Nah, setelah diutus, setelah tibanya di tempat itu, oleh karena iming-iming dunia nak kuat menurutnya. Nah ini kan mulai. Kalau sekarang mungkin bisa saja upami abdi ya diutus dakwah ka jelema-jelema anu pelaku maksiat tapi beunghar. Itu kan. Uangnya melimpah, kekayaannya melimpah. Kan erek mamagahan teh. Komo lamun geus dibere heula mah kitu nya. Aduh bingung gitu, jadi heureut letah cenah. Cek bahasa Sunda mah heureut letah. Cadelek dari tanah ge lo bapa merena itu di pamagahan teh. Dan gitunya. Nah, si penduduk negeri itu malah ketika kedatangan Bal'am bin Bawro teh disambut. Bahkan itu kan diberikan keinginan sang penyampai lah, sang ulama besar gitu. Pak, hoyong naon Pak, itu kan. Ya, persis lah di zaman sekarang, ingin apa lah, itu kan diberikan. Itu dari tadi harta, tahta, wanita, sok lah. Nah pada waktu itu Bal'am bin Bawro disebutkan walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, ini ketika kecenderungan itu mengikuti hawa nafsu. Wah ya. Ini sudah cocok dengan hawa nafsu gitu kan. Nya naon deui cenah urang teh meureunna. Kalau sekarang mungkin ketika seseorang telah berilmu, ilmu teh menang hese capek, duitna oge geus biasa kumaha. Lamun di lembur mah cenah ngajual muning geus muning saberiji, ngajual sawah geus sabaraha kotak gitu kan. Ngilmu teh mah nya ayeuna itu geus aya hasilna, itu erek di
erek di murah gitu. Akhirnya Bal'am ini menerima sebidang tanah di pangabangunkeun imah, pokoknya fasilitas teh dipenuhi. Pokoknya malah tekedah carios pangarsa mah penting seueur hartos gitu kan. Waduh, Bal'am kan kalau sudah seperti itu ya mungkin nyalah cantang tuh bulan abdi oge lamun Pak nya dakwah ka jelema nu beunghar deuk dibere abdi teh. Duit kira-kira ketika dia berbuat salah urang arek berani moal negur. Jadi bingung. Dibere masalah nama. Kok mun gede mereka teh nya. Diberi tanah, diberi imah, diberi fasilitas publik. Sehingga mau berbicara hukum pun cadel tadi takut. Nah, selang berapa lama kan yang mengutus harus ada laporan, ya kumaha ya? Dititah dakwah teh ya maju teh dakwahna. Di dakwahan teh. Ya. Kemudian diutuslah utusan untuk mengecek bagaimana Bal'am bin Bawro ini berdakwah di negeri Kanaan. Ternyata utusan itu pun malah ya istilahnya malah kabong broe katarik dengan apa? Dengan dianggapnya kesuksesan Bal'am dalam segi duniawi. Genah di dinya. Datang tadi teh jadi beunghar. Oh, apa atuh sebenarnya naon deui pan urang teh cenah daangan teh ha. Teu kudu hese-hese teu kabari we kan gitu. Apa? Nya nu nyampak we geus atuh naon deui cenah. Naon daangan hese. Sampai terkesima ya putusan itu pun. Nya cenah jadi beunghar. Ya masalahnya dakwah itu, tapi itu dakwah lain. Kebeungharan itu teh. Akhirnya utusan itu memberitakan kepada Nabi Musa bahwa Bal'am bin Bawro malah jadi orang yang kaya. Wah, itunya fasilitasnya wah dikompletan oleh Bapak. Penduduk itu tahu ya bahwa apa kelakuan mereka itu menyimpang dari hukum Allah. Akan tetapi mereka seolah-olah merasa aya backing ti ulama lah. Itu, bae da ulama lagi cicing itu teu loba ngomong. Geuna geus di wawalan warna. Itu geus dibere ieu. Akhirnya Nabi Musa ya mengutus utusan kembali untuk mengatakan bahwa Nabi Musa sendiri yang akan dakwah. Kalau tidak dakwah akan diperangi kan gitunya. Diperangan itu. Nah, setelah mereka tahu bahwa Nabi Musa sendiri turun tangan bahkan akan memerangi orang-orang yang membangkang terhadap ayat-ayat Allah. Pada waktu itu Taurat. Kemudian ya tersiarlah berita bahwa Nabi Musa akan datang. Wah. Jadi para pejabat di negeri itu berkumpul. Ya, bahkan sang ulama ini dihadirkan. Pak, itu pakai aduh ya lumayan ya bakal aya penyerangan ka dieu ya sidak aya sidak ya gitu. Tapi si para pejabat ini ya menekan ulama ini karena sang ulama ini ijabah doa. Coba doakan saja kehancuran Nabi Musa. Doakan. Anda ini kan ulama, Anda ini kan ijabah doa, terkenal.
Coba doakan rombongan Nabi Musa supaya celaka. Ngahulang geus kitu banyak, bingung serba salah. Mereka doakan goreng kaburu manya kan gitu. Ya, akhirnya dipaksa oleh ya tokoh-tokoh di negeri itu. Kemudian Bal'am bin Bawrah pun akhirnya ya tidak berdaya. Ya sudah, saya akan berangkat gitu kan ke bukit karena melihat pasukan sudah mendekat. Bal'am bin Bawrah pun menunggangi seekor keledai. Ketika akan mendekat bukit, si keledai itu malah merawan gitu. Karena keledai melihat ribuan malaikat. Sampai dia diam aja. Aduh, bener-bener cepretan si keledai nanti. Bahkan si keledai itu, iya dianya Israiliyat sok aya nu anehna gitu. Dia bicara, keledai itu bicara, "Wahai Bal'am, engkau celaka. Yang ada di hadapanku adalah malaikat." Cenah kamu tahu apa? Cenah kitunya. Mana teh satu aja bisa ngomong bisa ngomong namanya. Akhirnya ya ketika Bal'am bin Bawrah memaksa ya dan akhirnya dia sampai ke satu bukit dan diikuti oleh para tokoh itu. Doakan cenah, doakan kehancuran Nabi Musa, doakan. Wah, dirinya teh, waduh celaka saya cenah. Dia sudah sadar kalau saya mendoakan Nabi Musa, celakalah dunia dan akhirat saya. Tapi baiklah, usaha geus loba kanggo kasong teh geus loba jasa anu geus katarima jadi bingung sok. Begitu dia berdoa kehancuran Nabi Musa, hasil lidahnya terbalik. Ya Allah, cenah, hancurkan kaum negeri Kanaan. Mana yang ngadoakeun urang? Teuing tadi dia mah cenah ngadoakeun itu. Gitu kan. Sok sekali deui dia mendoakan. Ya Allah, hancurkan wijana teh kalah negeri Kanaan, itu lama-lama menjurulah lidah Bal'am bin Bawrah itu menjulur panjang sehingga dia sudah tidak bisa bicara lagi. Geus dia lelkeun mangrek ngomong ngomong kawan ya, bari ngelel. Persis tidak membayang. Aing bayar ke. Cari jadi ngelel kieu. Tapi geus kitu ge aya eta nya. Naon istilah nama? Bari ngelel teh Allah deui cenah aya. Tentara Nabi Musa mah akan dikalahkan dengan apa? Dengan wanita cenah kieu. Maka kata Bal'am, perintahkan wanita-wanita negeri Kanaan untuk bersolek dan melayani para tentara Nabi Musa. Dikubur atau itu petunjuk sang ulama geus ngeleon kanggo enak. Ya, pada waktu itu dikumpulkan wanita-wanita cantik-cantik molek, bersolek, berdandan. Kemudian diasyautkeun ka pasukan Nabi Musa. Dan waduh, atunya sudah lama di perjalanan. Kan perjalanan teh kadang ke negeri lain teh kan berbulan-bulan. Temangi awewe, erek balik jauh. Ieu disampakeun, wah lalaki teh atuh. Itu ningali, wah Pak mun aya nama beunang dilalek bau atuh. Wah. Teu aya nu ieu sadaya naon. Da laki-laki Pak sudah tidak berdaya Pak kalau sudah melihat wanita itu. Itu terbelalak kan nama. Wah, cenanya
ketika itu yang paling pertama, yang paling kena dari panglima. Tuh, cek panglima teh yang tulis tuh. Aduh, wah, itu kuat. Langsungnya wanita yang cantik itu dipegang tangannya, kemudian bebejah mana itu Nabi Musa. Di dalam tafsirnya itu, wahai Nabi Allah, perintah apa saja, itu kan? Perintah apa saja yang kau perintahkan, aku mengerjakannya, itu kan? Aku melaksanakannya. Tapi ariku hiji ieu mah teu kuat, izinkanlah cenah saya untuk berdoa. Baik cek lebih buat saya, ya. Dan saking tidak kuatnya itu si panglima, ya, masuklah ke kemah dan dia berzinah di kemah itu. Kemudian selama durasi berzinahnya itu, durasi main jinahnya itu, selama itu pula tersebarlah wabah kolera ke para pasukan Nabi Musa. Nah, pada waktu itu berguguran. Tuh kolera teh anu berat-berat main ceret wah seribu cenah wah kumaha ieu. Coba jauh ka cai. Leuleus dia are seribu. Dan ya, selama perjinahan itu terjadi, pasukan Nabi Musa teh sekitar 20.000 orang yang meninggal dengan wabah itu. Padahal ku aya nama corona. Dulu itu ada kolera. Jadi tiba-tiba ada virus pun aya nama, tiba-tiba ada penyakit, yang penyakit itu menyerang. Nah, sampai kan disebutkan etanya dasar Israiliyat ceritanya. Itu disebutkan bahwa nama seorang panglima itu adalah Jumri, gitu ya. Punten ieu anu gaduh namanya Jumri. Jenderal Jumri. Ya, ini si Jumri inilah yang tidak kuat dengan wanita, kemudian berzina. Selama perzinahannya itu menyebabkan wabah kolera dan meninggalnya pasukan Nabi Musa alaihissalam sampai 20.000 pasukan meninggal. Wah, dirinya tanya. Nah, maka ketika hiruk pikuk itu terjadi, ada seorang panglima yang istilahnya panglima anu paling iona itunya kekar. Nah, panglima itu namanya Panhas. Kemudian apa penyebabnya saking kulobana jelema? Penyebabnya adalah itu ada yang berzina di kemah itu. Dibuka eta Panhas. Awakmu sakitu cenah kekar badan. Kemudian ketika sedang berzina ditublas itu dari punggungnya sampai tembus kepada perut wanita itu, beras. Kemudian diangkat ke atas. Inilah penyebab wabah kolera terjadi, gitu kan. Perzinahan inilah sampai diangkat cenah ka luhur kan. Nah, setelah matinya panglima yang berzina itu dengan wanita itu, maka selesailah wabah kolera itu. Kemudian di dalam tafsir itu sudah tidak diceritakan lagi kumaha gitu kan akhir daripada perjuangan Nabi Musa. Yang jelas diceritakannya adalah Bal'am ini gimana nasibnya. Itu kan setelah langkah-langkah itu akhirnya ya tidak disebut berhasil karena tidak habis semua kan gitu. Nah, akhirnya si Bal'am bin Bawro ini, karena dia telah menyatakan celaka, aku sudah celaka dunia dan akhirat saya. Celakalah saya, celakalah dunia dan akhirat saya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175-170 ini, coba kisahkan kisah-kisah itu. Banyak orang-orang yang telah mengaji, banyak orang-orang yang telah diberikan ilmu, akan tetapi justru mereka malah cenderung kepada dunia. Dan yang paling ngeri gitu kan,
sekarang itu kan terbukti. Jadi ulama-ulama teh cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu yang rendah. Jadi masih kena ka bomroy gitu, masih kena tertarik dengan urusan-urusan dunia ini. Kenapa? Karena bisa jadi ya, kalau si ulama itu tidak bertobat, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Tapi kalau bertobat, ya meskipun istilahnya diponis, ya dalam Al-Quran disebutkan, Quran surat 35 ayat 32. Surat 35 ayat 32. 35-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiq. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Shadaqallah. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maksudnya apa? Ya, orang-orang yang terpilih di mata karaji geus kapilih. Istofaina min ibadina. Tapi orang pilihan pun kabagi tilu cenah. Tah nu kahiji, faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka yang telah diwariskan kitab, berarti pengertian Alkitabnya tadi seperti Bal'am bin Bawrah, istofaina min ibadina, sudah terpilih, tapi dia sikapnya dzalimun li nafsihi. Nah, dengan ayat ini kita akan melihat orang yang ngaji sia teh ngaji, tapi gitu, oh iya ayat atau aneh. Karena orang yang terpilih pun bisa tergelincir dengan dzalimun li nafsi. Dia dolim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu, dia mengetahui, akan tetapi apa daya, dia tidak bisa menahan nafsunya. Tadi teh Bal'am bin Bawrah terus diberi pengertian Alkitab, sudah ijabah doa, digoda dengan dunia, dia tidak kuat. Kayak di pondok ya, Apa? Ya kayak di pondok, pada ngaji kan, kita tahu, tapi tetap ya kalau kita
Ayo baik. Kadang-kadang hati kita percaya. Iya, kita kan kita percaya. Tapi asal naruhannya kan gitu. Dan itu tahu kelemahannya, Pak. Jadi kelemahannya teh pada subuh jeung pada maghrib karena berkumpul di masjid kan kosong. Itu rumah kosong kan itu. Ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan teh ada. Itu termasuk orang yang mendolimi diri sendiri. Nah, dia tidak kuat dengan godaan-godaan dunia. Makanya akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Dan saya menyaksikan, Pak. Ya, iya bukti ayatnya istinya. Mana nanti ngaji nanti luar biasa, tapi cenderung terhadap dunia dan mengikuti hawa nafsu. Itu. Ya. Saya dulu percaya dengan pas ngaji. Jadi coba hati apa percaya. Gitu. Ya makanya. Nah, kita kan kalau sudah baca ayat ini itu anehnya. Oh, ada yang dolim kepada dirinya sendiri. Dia sudah ngaji, dia sudah posisinya di pesantren, tapi tetap saja dia tidak bisa mengendalikan keinginan dunianya dan mengikuti hawa nafsunya. Terbukti ayatnya. Ya, ayat. Ketika Allah menyatakan pasti ayat bukti. Kalau di sini ada footnote-nya. Footnote-nya adalah yang dimaksud dengan orang yang menganiaya diri sendiri, yang mendolimi diri sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Dan orang pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Orang kan hayang nama posisi di duka telu masalah hayang nama bener we. Tapi kan buktinya mungkin saja buktinya ada di pertengahan. Itu kan masih kena seimbang lah antara baleng ke baleng. Balance sama balance seimbang. Nah, kisah ini diceritakan ya kata Allah di dalam kita buka ya, surat Toha ayat 99, surat 20 ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا Sadaqallahul azim. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Jadi kisah umat-umat yang dahulu merupakan peringatan, zikro, peringatan bagi siapa? Bagi umat manusia, bagi umat Nabi Muhammad, bagi seluruh manusia, supaya menjadi peringatan. Makanya faksusil qososo
la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berpikir. Inilah pentingnya kita mengkaji ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, ya, dengan disertai dengan tafsir, disertai ya dengan ulumul Qur'annya, sehingga kita mengetahui maksud dan tujuan suatu ayat. Sehingga dengan demikian kita mengambil pelajaran yang sangat berharga. Sebagai penutup, ya, kita cukupkan dengan Quran surat Al-Baqarah surat 2, surat Al-Baqarah ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu, kata Allah, apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kieu maksudnya kan kisah itu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Yang sudah lalu ya sudah. Nah, ini menggambarkan jangan sampai dengan kisah-kisah orang yang lalu kemudian puntennya orang-orang Syiah kan jadi meratap. Husain disiksa, tadi juga kieu disiksa nanti tapi kan kemarin nanti gertihan nyiksa maneh eta teh. Ya kalau rugi nyiksa manehanana. Tapi kan oleh karena ada doktrinnya naon semakin luka maka semakin diampuni itu. Mata oh Husain teh saking macan aya naon-naon cenah nyiksa maneh kan masuk diri sendiri. Termasuk mendolimi diri sendiri. Padahal lamun manehna maca Quran bener, geus eta mah umat nu lalu. Nya Hasan Husain udah itu umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Geus urang matos we nyembah Allah, pakai jeung meratap gitu kan kudu gitu tah. Kan sudah menyalahi petunjuk Allah. Ya. Nah, maka dengan kisah-kisah ini ya, kita semakin jelas firman-firman Allah ini semakin jelas, semakin nyata terjadi, sehingga kita mampu ya, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah-kisah ini. Ya, dan semoga kita pun ikut kuat hati kita
gitu kan, dengan dibacakan kisah teh ikut teguh. Wah, alhamdulillah ya. Dengan mendengar kisah itu jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita kisah yang baik itu sangat banyak dalam Al-Quran, sehingga bisa dijadikan pelajaran yang berharga bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lu kali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.